Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terkait penugasan yang diberikan oleh Ibu Yulayudi Hartanti selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, maka kelas kami diminta untuk membuat sebuah aplikasi untuk mengakomodir beberapa metode SPK yang telah Ibu ajarkan, yaitu adanya metode SAW, TOPSIS, serta AHP. Di sini mengacu pada penugasan kelompok pertama, kelompok kami membuat perhitungan menggunakan metode TOPSIS. Di sini ada saya serta Elvano, kami menggunakan metode TOPSIS keduanya, di mana kami menggunakan studi kasus yang berbeda tentunya. Dia ada Elvano menggunakan studi kasus gudang, serta saya berupa vendor. Oke. Jadi sikat saja kita langsung masuk ke showcase dari aplikasi yang telah kami buat. Artisan serve. Oke, baik. Jadi inilah tampilan pertama ataupun tampilan home dari aplikasi yang telah kami buat. Jadi ini adalah berbasis website. Kami menggunakan tech stack berupa Laravel serta Bootstrap. Jadi itu sudah pasti menggunakan PHP serta CSS sebagai dasarnya. Di sini ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi dulu kepada teman-teman. Untuk keseluruhan metode SPK yang ada, entah itu SAW, TOPSIS, AHP, itu ada beberapa variabel inputan yang akan mempengaruhi keseluruhan jalannya aplikasi kami, yaitu adanya variabel alternatif, kriteria, bobot, tipe, serta nilai alternatif yang akan menentukan masing-masing value dari alternatif yang berdasarkan kriteria itu sendiri. Nah, jadi keseluruhan data yang telah kami dapatkan tadi itu akan digabung menjadi sebuah studi kasus. Jadi ketika studi kasus tersebut dipanggil, itu kita bisa apply, kita akan melakukan perhitungan apa menggunakan SAW kah, TOPSIS kah, atau AHP. Jadi tinggal di-apply saja. Jadi di sini kita membungkus keseluruhan variabel tersebut menjadi satu studi kasus, lalu studi kasus tersebut berdasarkan ID-nya saja, ID foreign, itu akan kita lakukan perhitungan. Entah itu SAW, TOPSIS, atau AHP, langsung saja kita apply di situ. Nah, untuk demonstrasi yang pertama, ini adalah view index dari sebuah kasus, di mana kasus adalah step pertama tentunya kan. Di sini saya mendemonstrasikan yang pertama tuh adanya nama kasus vendor. Ini sesuai dengan yang saya miliki di sheet Excel ini. Sini saya menggunakan nomor kasus 1 karena ini cukup penting. Ini selain berperan sebagai, sebenarnya ada penomoran ya, ini penomoran ID yang berupa atau increment 1, 2, 3, seterusnya pasti sudah ada. Sedangkan ini harus kita definisikan sendiri. Ini menurut saya cukup penting karena ini saya gunakan sebagai backend di belakang. Karena nomor kasus ini kan saya oper-oper menggunakan foreign nantinya. Oke, baik. Di sini ada deskripsi, komen, serta timestamp tentunya. Ini ada aksi, edit, serta delete. Ini untuk kolom yang saya gunakan ada nomor kasus, nama kasus, serta deskripsi yang digunakan. Ya, setelah kita mendefinisikan nama kasus, akan kita teruskan pada variabel alternatif, kriteria, nilai alternatif, bobot, jenis, dan segala macamnya. Kita akan masuk ke bagian input data. Input data ini sendiri ada 3 hal yang perlu kita isi. Yang pertama ada alternatif, kriteria, serta isi nilai alternatif sesuai dengan yang telah saya sebutkan. Kita masukkan pertama dulu. Di sini saya telah membuat beberapa data dummy sesuai dengan, bukan data dummy ya, tapi data yang relevan dengan yang saya miliki di penugasan kelompok pertama sesuai dengan Excel saya, yaitu adanya nama alternatif berupa vendor Stimix, KTL, Unlam, serta SMA Martapura, di mana masing-masing telah saya hubungkan dengan vendor pertama, dengan kasus pertama, yaitu bernama vendor. Jadi di sini semuanya sudah ditampung ke dalam kasus vendor tersebut. Jadi dalam satu kasus itu memiliki beberapa alternatif, lalu masing-masing alternatif tersebut memiliki kriteria. Nah, kriterianya adalah harga, barang, tujuan pengiriman, dan seterusnya. Sesuai dengan yang telah saya miliki di sini juga. 1, C2, C3, C4, dan C5. Ini adalah kriterianya, ada harga, kualitas barang, kecepatan pengiriman, bla bla bla. Sesuai dengan tipe yang telah saya definisikan, yaitu ada cost, benefit, dan cost-nya sekian, benefit-nya sekian, jadi gitu. Ini yang keenam, ini nggak terhitung, ini cuma data dummy aja, saya masukkan secara iseng untuk ngetes tadi apakah bisa create-nya. Oke, baik. Jadi kita lanjut lagi ya. Oh ya, untuk bagian tipe ini sebenarnya cukup unik. Untuk
aplikasi yang kami miliki sayangnya masih belum bisa mendefinisikan apakah sebuah kriteria terhitung sebagai cost atau sebagai benefit, karena di situ ada model training yang seharusnya digunakan. Jadi datanya tuh harusnya dilatih menggunakan sebuah model machine learning, karena berbeda studi kasus tentunya bakal membuat tipe dari kriteria tersebut berbeda-beda, entah itu cost ataupun benefit. Jadi lebih baik kesalahan penginputan ditanggung oleh pengguna. Oke, setelah kita menggunakan kriteria alternatif, mari kita mengisi nilai dari alternatif serta kriteria itu sendiri. Nah, di sini kasusnya tentunya yang paling pertama ya, karena di sini saya menggunakan foreign key ditambah dengan alternatif dan kriteria tadi. Jadi di sini saya tinggal menambahkan sebuah nilai saja. Keseluruhan data ini itu saya panggil menggunakan foreign, dan ini merupakan sebuah halaman kosong aja sebenarnya. Saya tinggal panggil beberapa root dari controller sebelumnya dan saya letakkan di sini. Jadi untuk model dari namanya alternatif, itu isinya adalah foreign key dari masing-masing tabel sebelumnya. Nah, jadi saya menggunakan 4 alternatif dan 5 kriteria. Jadi 4 kali 5 adalah 20. Isi datanya ada 20 pas. Jadi kalau kita melakukan cross check, ini ada alternatif Steamic, alternatif Steamic A1 70459 sama ya semuanya. Ini saya input sesuai dengan yang saya miliki di Excel ini. Dan untuk kriteria juga sama, ada harga, barang, dan sama semua. Ya baik, jadi setelah kita menginputkan semua yang kita perlukan untuk sebuah studi kasus biar bisa diperhitungkan oleh metode tersebut, metode SPK tentunya, yaitu adanya alternatif, kriteria, bobot, jenis, dengan alternatif, kita akan masuk ke bagian penghitungannya. Nah, di sini adalah hasil yang pernah saya gunakan sebelumnya. Kita hapus dulu sebagai bahan demonstrasi tentunya. Kita menggunakan metode Topsys karena saya telah menghitungnya. Jadi kasus beberapa vendor. Mari kita samakan. Di sini yang memiliki peringkat pertama adalah vendor Semama dengan nilai 0,8052. Nah, ini peringkat satunya adalah V4. V4 dengan nilai 80521. Oke, jadi ada pembulatan di sini di Excel-nya karena saya menggunakan 5 digit di belakang koma. Jadi ketika 0,9 itu dibulatkan, ini akan menjadi 1. Oke, vendor Semama ya. Di sini V4, kita cek dulu V4 siapa. V4 adalah vendor Semama, iya benar. Lalu ada vendor Skatel dan Unlam. Skatel V2, Unlam V3. Oke. Skatel V2, oke, Unlam V3. Nah, benar ya. Lalu yang terakhir ada Steamic V1, peringkat 4, paling bawah. Oke. Di sini karena kami menggunakan Laravel, tentunya kalian bisa menambahkan fitur history, karena ini semua berbasis CRUD ya. Ini ada tambahan history jika teman-teman, maksudnya jika user, jika kami ingin memaksimalkan user experience terhadap user, tentunya ini bisa dilampirkan sebagai fitur tambahan. Oke, baik. Jadi kurang lebihnya saya rasa ini saja, karena kalau showcase dari sisi bagian backend-nya itu cukup banyak. Dan poin yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita membuat, saya lupa untuk melakukan metode lainnya. Mari kita cek. Ini adalah dapat hasilnya vendor, HP. Oke, jadi poin yang akan saya guguskan di sini adalah sesuai dengan permintaan dari Ibu Yulia, di mana kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi untuk melakukan perhitungan metode SPK, entah itu SAO, Topsys, ataupun AHP, telah terwujud di sini. Jadi kurang lebih sudah terlaksana apa yang telah Ibu Yulia minta dan inginkan. Sekian dari saya, mewakili teman saya, Alvano. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.